Karena sampai ke ini, kadang sampai ke Mount Everest, saya aja bingung. Sudah sampai ke Mount Everest, saya aja lihatnya di peta aja. Turun di ujung pesawat itu tebing, di depannya itu kan tadi berdasarkan berawal dari hobi. ya. Naik gunung segala macam, terus sudah ikut duta tadi, sampai akhirnya memutuskan aku bisa jual paket untuk bawa tamu. Pasti ada pengalaman pertama kan, biasanya pengalaman pertama itu kan mengesankan nih. Iya, Jadi benar. atau menyedihkan atau gimana? Gimana pengalaman pertamanya bawa tamu itu ya? Jadi kan awalnya tadi setelah aku ke Gunung Kerinci di tahun 2013, setelah aku jelajah Kerinci, jadi banyak yang kontak minta ditemanin nge-guide atau porter. Tapi di awal itu kan aku masih kuliah, jadi waktu kuliah aku nggak mau aku ganggu dulu. Tapi bila ada libur baru aku nge-guide atau sebagai porter. Nah, pengalaman pertama itu tanggalnya masih ingat, tanggal 19 Maret 2013. Itu jangan-jangan kalau uang dari guide pertama itu kan disimpan aja di dia. Jadi sebagai aku nggak ngerti waktu itu posisi aku sebagai guide atau sebagai porter, karena aku bawa barang yang banyak, juga sebagai nge-guide. Tapi nge-guide di situ aku juga nggak tahu ilmu nge-guide-nya kayak gimana, jadi benar-benar Otodidak ya? otodidak. Nah di situ alhamdulillah ya waktu itu dapat cuaca cerah banget. Tamu dari mana? Jakarta. Udah langsung dari luar provinsi Jakarta. waktu pertama ya? Langsung dari Jakarta, terus ke Gunung Kerinci tadi, cuaca cerah banget. Pas nyampe di puncak itu sunrise, itu pertama kali dapat sunrise di Gunung Kerinci, dan hal itulah yang membuat saya candu akan ketinggian. Jadi jangan sampai nanti yang naik Gunung Kerinci begitu ketemu sunrise mau ngulang lagi ya, bisa jadi. pasti ngulang lagi. Bisa jadi. Terus pas setelah di situ di tahun 2013 itu memang selalu banyak tamu. Tetapi aku punya waktu tidak banyak karena masih kuliah tadi kan. Jadi di Instagram dan Twitter aktif terus. Nah di pengalaman yang pertama naik gunung itu aku nggak ngerti posisi aku tadi sebagai guide atau porter atau sebagai teman. Nah aku di situ menganggapnya sebagai teman. Tapi menghasilkan ya? Enggak, yang pertama enggak. Yang pertama enggak? Enggak. Memang niat selain hobi ingin melayani. Iya, ingin berkomunikasi ya. Berkomunikasi, ya. Nah, ya udah, yang pertama anggaplah kita menolong orang dan lain segalanya. Terus ada lagi yang kedua juga sebagai porter banyak kali sebagai porter. Nah ada di tahun 2014, pokoknya intinya di tahun 2013 itu aku hanya sebagai porter, ikut dari base camp, dari homestay waktu itu. Yeah. Nah di tahun 2014 pas itu bulan April, masih ingat, bulan April pas pelantikan Bupati Kerinci Adi Fauzal yang pertama, tamu dari Palembang 2 orang, terus kita layanin, aku sebagai porter juga, porter sekaligus guide. Nah di situ dia ngasih masukan yang banyak banget. Dia bilang servis aku udah oke, tapi ada beberapa yang perlu diperbaiki. Lebih baik kamu bikin sebuah paket wisata. Oh itu awal? Di tahun 2014 April itu bikinlah paket wisata. Dia ngasih masukan yang banyak, aku terima. Kamu bikinlah open trip, mana tahu dengan paket wisata open trip kamu jadi terkenal dan kamu bisa mengantar kamu ke gunung-gunung yang lain. Itu awalnya menginspirasi. Ternyata ya dari masalah apa itu bukan dengan teman-teman guide lain di sana? Bukan. Jadi dengan teman-teman di sana itu kita satu base camp dulu. Oh satu base camp. Satu base camp, tapi aku orang paling baru. Aku orang paling baru masuk ke base camp, tapi aku tidak melalui diklat dasar. Oh, itu memang otodidak betul ya? Otodidak betul. Jadi alhamdulillah waktu itu karena aku aktif di sosmed, jadi nama aku mulai terangkat. Nah di situ aku bikin paket wisata khususnya ke gunung. Paket wisata khususnya ke gunung. Nah barulah banyak produk. Tapi sekarang sudah ikut organisasi yang menaunginya ya? Iya, kan baru juga tuh. Oh baru juga? Itu kan baru. Jadi waktu itu banyak produk kontra yang aku bikin paket wisata. Ada yang bilang jual gunung lah, cari di gunung lah. Ya aku pikir aku menjual servis, bukan menjual gunung tetap gunung di situ. Gunung milik kita bersama. Tapi jasa pelayanan yang kita jual. Iya. Nah di situ banyak tamu yang ngambil paket pendakian aku, terus tamu yang pernah dengan servis aku
mereka yang suka malah menjadikan aku sebagai teladan untuk ke gunung yang lain seperti di Jawa dan lain, bahkan ke luar negeri gitu kan. Dan mulai dari tahun 2018 itu tidak hanya di gunung saja, jadi bisa Tour City juga aku handle, overseas. Jadi banyak cabang-cabang wisata Iya. yang lain. Bukan Nah sebelum hanya- ke situ, Yud, sebelum nanti kita bicaranya ke situ, itu persiapan dengan kondisi real sekarang, itu persiapan apa saja yang harus kita lakukan nih? Bagi ini saya nih pengen naik gunung, Iya. nih. Persiapannya apa saja, kemudian budgetnya berapa, kira-kira bisa Yuda ceritakan dan di sini nanti kan orang bisa ngubungin jelajah Kerinci, Iya. misalnya mau ke Gunung Kerinci atau ke tempat lain di daerah Kerinci dan Jambi. Kalau sekarang zamannya milenial tidak ada, bisa dipungkiri bahwa orang naik gunung itu bisa jadi dalam tanda kutip menjadi konten, begitu foto untuk Instagram apa segala macam kan. Ada spot-spot bagus ya. Iya, bukan seperti dulu, dalam arti yang naik gunung itu benar-benar mereka yang kuat, yang pecinta alam itu yang naik gunung. Tapi kalau sekarang saya perkembangan zaman, orang mencari gunung itu keren. Kalau dulu kan naik gunung untuk cari jati diri, Iya, cari jati tapi diri. sekarang masih ada. Masih ada, pasti ya, pasti. Masih ada yang seperti itu. Terus, nah di kita itu kebanyakan tamu yang seperti itu. Jadi kita sediakanlah tadi seperti paket wisata naik gunung. Nah itu kan perlu persiapan yang peralatan, perlengkapan Iya. yang ini safety sekali kan. Jadi di itu paket bagaimana itu- Yuda menjaminnya itu bisa seperti itu? Jadi di paket itu kita sediakan, kita tawarkan paket itu include all in, mulai dari penjemputan bandara, penginapan, makan, dan alat-alat pendakian seperti tenda, matras, makan, semuanya kecuali Termasuk- peralatan pribadi seperti sepatu, jaket, itu yang mereka bawa sendiri. Termasuk safety ya, safety. Safety harus safety. Tenda itu harus memenuhi kriteria untuk di gunung yang di atas. Nah, budgetnya ketinggian. berapa sih? Nah kalau untuk paket, Hah? kalau untuk lokal dengan WNA itu beda karena tiket masuk ke Taman Nasional itu beda kan. Kenapa harus beda? Nah ini gini. Emang kalau di dunia pariwisata Hah? tiket WNI dengan WNA itu beda. Tidak hanya di Indonesia, untuk luar negeri pun. Untuk luar negeri seperti itu. berarti sudah kesepakatan dunia lah. Iya bisa jadi. Jadi kalau untuk satu paket bisa ya tergantung, kita ada lagi paketnya karena tidak semua satu orang sama. Jadi tiap paket itu beda-beda. Iya. kita Jadi tahu- ngeceknya di mana nih? Di Instagram Jelajah Kerinci? bisa. Bisa ya? Jadi ada 3 paket kalau di kita. Yang pertama ada standar, yang kedua ada menengah, dan yang ketiga itu ada VIP. Jadi tentunya antara ketiga ini harganya berbeda dan servis yang disediakan pun berbeda-beda. Jadi untuk penginapan sendiri masuk dari paket itu. Udah termasuk Berarti semua. benar-benar full service ya. Ya, Mulai turun dari bandara Jambi, dijemput sampai ke Kerinci, semua Semua. makan, minum, pokoknya ditanggung kecuali Iya. perlengkapan pribadi luar biasa nih. Ada 3 paket, Ada 3 jenis paket. 3 jenis paket. Nah, sekarang pengalaman ini Yuda. Nanti kan teman-teman sahabat Gontai yang pengen naik Gunung Kerinci bisa nanti cek di Instagramnya Jelajah Kerinci, bisa hubungi langsung ya. Situ. Iya. Kemudian Yuda kan tidak hanya menjual Kerinci di dalam Kerinci. Nah, artinya Yuda juga menjual Kerinci kan sampai ke luar Jambi, Iya. bahkan sampai ke Jawa dan bahkan ke luar negeri. Coba, apa yang Yuda membuat mau melakukan yang seperti ini? Karena Sampai ke ini, kadang sampai ke Mount Everest, saya aja Iya. bingung. Sudah sampai ke Mount Everest, saya aja lihatnya di peta aja. karena jujur saya kan ini bangga menjadi orang Kerinci, Iya. orang Jambi. Ya saya juga ingin ya, Kerinci Jambi itu terkenal di mata dunia, dalam arti bisa jadi perwisatanya. Yang penting hal yang positif ya. Iya. Jadi kenapa saya Ada tanggung jawab moral gitu ya. Jadi kenapa saya sangat percaya diri untuk memperkenalkan Kerinci Jambi ke wisatawan asing? Karena kita mempunyai nilai jual. Karena ada yang kita jual gitu. Iya, iya. Karena ada yang kita jual seperti aku sebutkan tadi, Gunung Kerinci sebagai gunung api tertinggi kan. Nah, saya jual itu di gunung tertinggi, saya lihat fotonya gitu. Jadi Yuda, kalau yang saya tangkap menjual Kerinci melalui setelah Yuda jual diri Yuda. Iya, Melalui spot-spot foto yang betul-betul sangat mempesona kalau Iya, saya iya. bilang itu. Misalnya teman-teman banyak yang nanyakan siapa, siapa Pak, siapa Bang Yuda Karsana. Nanti saya buatkan kontennya, saya bilang. Ada. Jadi bisa langsung hubungi Yuda. Nah,
pengalaman di Jawa sendiri gimana? Kalau gunung di Jawa dengan karakteristik dengan gunung di Sumatera? Ini kan informasinya ada yang bilang beda. Nah sekarang bedanya itu di mana? Saya bingung juga. Setiap gunung itu pasti mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya. Kalau di Sumatera, umumnya ya di Sumatera itu gunungnya lebih ke hutan hujan tropis. Sampai ke di Jawa Barat. Jawa Barat ya? Iya, itu masih hutan hujan tropis. Kalau mati di jalur pendakian itu masih melewati hutan yang lebat dengan cuaca yang tidak dapat diprediksi karena hutan hujan tropis tadi. Nah, dari Jawa Tengah sampai ke Bali, Lombok dan arah timur itu udah hutan savana. Jadi kalau di pendakian, di mana di Sumatera kita mendaki di dalam hutan, nah di Jawa Tengah sampai ke Lombok tadi kita mendaki di tengah-tengah padang rumput dengan terik matahari yang Lumayan panas lumayan ya? sangat panas, tapi pasti ada kelebihan dan kekurangan. Ya. Nah, kelebihan di hutan hujan tropis kita tutup di bawah pohon yang segar, Ya. dan kekurangannya kita Sejuk tidak terus ya? kita tidak bisa melihat apa-apa kecuali pohon dan hutan itu. Ya. Tapi pohon kan juga keindahan, ya? Iya. Tapi kalau misalnya di Jawa yang hutan savana itu kita di bawah terik matahari yang sangat panas, tetapi kita bisa melihat pemandangan secara terbuka. Kenapa nih orang banyak hilang di gunung, jatuh di gunung? Itu penyebabnya rata-rata sebagian besar kenapa? Ya, intinya ke gunung itu, makanya ke gunung kemanapun itu intinya niat baik. Yang baik. Iya, niat baik, kita hanya datang dan pergi untuk menikmatinya saja. Ya. Jangan merusak. Jangan merusak alam, jangan takabur. Setuju saya. Jangan membandingkan antara gunung satu dengan gunung yang lainnya, antara tempat satu dengan tempat yang lainnya, karena semua tempat itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan mempunyai nilai kelebihan yang berbeda-beda lagi. Harus kita jaga ya, kita Iya. rawat. Nah pengalaman Yuda kalau yang mau ekspres tadi belum diceritakan, pasti ini bertanya-tanya nih para sahabat kontai nih. Pengalaman yang membuat Yuda semangat untuk ke situ kan, saya ada baca-baca semacam literatur atau di majalah atau lihat di TV di berbagai media, itu aja ada pesawat yang mau turun aja, aduh, lihat itu aja nomor tebing ini apa pesawat kecil bulan gitu. Itu gimana sih? Kok bisa berani atau bisa terinspirasi untuk ke sana? Ya itu sebenarnya itu adalah sebuah mimpi, tapi waktu itu mimpi ya, namanya juga mimpi. Entah kapan ya aku bisa sampai di gunung Everest, bisa melihat salju. Biasanya kita mendaki di sini dalam hutan atau di bebatuan gitu kan. Nah di situ kita mendaki di salju, itu sebuah mimpi. Jadi waktu itu aku mencoba buka open trip, di mana aku sendiri belum pernah ke Nepal. Tapi aku memberanikan diri untuk buka open trip ke sana. Kerjasama dengan siapa? Kerjasama dengan salah satu tour guide lokal sana. Kontaknya dari mana kenalnya? Kontaknya saya ambil di internet. Hanya melalui komunikasi saja? Komunikasi, karena saya sangat percaya kalau kita baik sama orang, pasti Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang baik pula. Ya, sepakat kita. Tergantung niat kita ya. Tergantung niat. Jadi benar-benar modal medsos, habis itu transfer DP di sana, karena harus di sana kan harus di booking seperti pesawat, lokal flight, habis itu penginapan segala macam kan harus di booking, otomatis harus pakai DP kan. Transfer uang ke sana dalam jumlah yang lumayan. Jadi modal kepercayaan aja. Bawa berapa orang waktu itu ya? Yang pertama aku bawa 9 orang. Dari daerah yang berbeda-beda. Dari mana saja tuh? Waktu itu ada dari Bali, Surabaya, Jakarta, sama Singapura. Malaysia ada biasanya? Waktu itu yang pertama belum Malaysia. Yang pertama. Itu belum pernah ke Nepal. Belum pernah sama sekali. Hanya mengandalkan medsos. Medsos dengan bahasa Inggris yang masih kalau bilang nol enggak lah ya. Yang masih sangat terbata-bata. Luar biasa. Artinya apa namanya? Kita nggak kenal orang, belum pernah ketemu orang, ya. Ini seperti itu nih. Hanya dapat dari internet, dari Google atau apa namanya. Jadi udah hubungi, membangun komunikasi. Dan ternyata sampai sekarang alhamdulillah tetap menjalin komunikasi yang baik. Ya, bagus. Terus apa nih pengalaman yang membuat Yuda tidak sesuai? Ada nggak yang tidak sesuai ekspektasi atau malah lebih dari ekspektasi?
pasti ya, Nah. ada pengalaman yang baik, ada pengalaman ya sebuah pengalaman yang pahit, tapi itu semua adalah sebuah pelajaran ya. Ya salah satunya itu yang paling excited saya semua sebenarnya itu naik pesawat, pertama kali naik pesawat dari bandara Kathmandu menuju ke bandara Lukla, di mana bandara Lukla itu merupakan bandara terekstrem di dunia dengan landasan pacu sepanjang 400 meter. 400 meter. Itu dengan kontur kemiringan miring. Sudah 400 meter miring pula. Iya, Wah, di ketinggian bisa turun pesawat. bisa di ketinggian 2.880 meter. Itu landingnya putar-putar dulu nggak atau gimana itu? Jadi dari Kathmandu kita terbang, itu masuk ke lembah bukit Himalaya ya. Kita masuk. Jadi kita terbang di dalam lembah, bukan di atas. Nggak ada kabut atau apa gimana? Itu faktor cuaca ya. Terkadang ada kabut, terkadang enggak. Oh, berarti jam-jamnya begini ya. Harus pagi ya. Jadi terbang di lembah, nah mutar mengikuti lembah itu, nah pas di ujung sana nanti ada bandara itu di atas bukit di ketinggian 2.800. Bagus sekali saya lihat atau dengar cerita. Saya lihat di video pernah bandara apa namanya tadi? Lukla. Ya. Itu perkiraan saya kan datar ini. Tapi memang miring ya? Iya, miring. Kemiringan ya? Miring. Kok bisa, gimana ceritanya itu? Ya itu mungkin karena pilotnya emang pilot profesional, kebanyakan pilot di situ emang bule sih, Bule, emang ya? dari asing. Saya pikir yang pertama yang paling seram di situ adalah waktu landing. Ternyata tidak. Ternyata yang paling menyeramkan take off. Karena take off posisi pesawat posisi bandara itu kan miring. Jadi pesawat otomatis turun, di ujung pesawat itu tebing, di depannya itu gunung. Jadi landing take off di depan langsung gunung, pesawat itu langsung belok ke lembah tadi. Salah perhitungan sedikit, kalau nggak nunggu gunung masuk jurang. Jurang. Bukan pengalaman. Itu benar-benar adrenalin. Nah, waktu sampai di Lukla, kan turun pesawat itu gimana? Turun pesawat di Lukla, dingin cuaca ya sekitar 5 derajat, itu sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Turun di cuaca yang sangat dingin, dan di situ kita harus mulai jalan trekking selama pulang pergi ke Everest Base Camp itu 15 hari. Dari Lukla tadi menuju apa? Everest Base Camp. Express Base Camp itu ketinggian berapa ya? Everest Base Camp itu ketinggian 5.600. Sudah 5.600. Ya, itu 15 hari. 15 hari. Pulang pergi ya. Pulang pergi 15 hari karena kita berjalan itu harus continue, berkelanjutan. Dalam arti di hari pertama kita jalan 4 jam, hari kedua jalan 4 jam, terus ada aklimatisasi menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu di sana. Ya, penyesuaian dulu ya. Iya, terus kita tidak boleh capek, tidak boleh kurang air, karena di sana udah semakin tinggi ketinggian, oksigen semakin tipis. Oksigen semakin tinggi. Jadi jalan 5 langkah itu udah ngos-ngosan. Napas deh ini. Iya, Apalagi napas. kalau yang merokok ya. Iya, dianjurkan sangat tidak dianjurkan untuk merokok di sepanjang trekking di Iya. Everest Base Camp. Jadi ya air yang harus lebih banyak. Nah, kan kita bawa stok air nih. Stok air kan kadang habis di mana? Nah itu udah kehebatan di situ. Jadi setiap tempat pemberhentian itu ada tea house. Tea house-nya apa? Tea house itu seperti homestay lah ya. Jadi di setiap tempat pemberhentian itu, setiap tempat kita bermalam itu ada tea house sekelas homestay. Nah di situ semuanya ada ada minum, ada menu untuk makan. Jadi kita tinggal order. Jadi di jalan kita tidak bongkar tenda lagi, tidak masak lagi. Jadi fokus Jadi butuh waktu berapa hari? Ini kan kita tidak sampai ke puncaknya Mount Everest ya. Paling sampai di ketinggian berapa? 5.600. 5.600 itu base camp Everest namanya. Iya. Butuh berapa hari? 15 hari pulang pergi. 15 hari pulang pergi. Iya. Itu budgetnya kira-kira berapa? Kisaran. Kisaran kalau dari Indonesia ya. Ya. Kalau dari Indonesia itu 1.000 paket di sana 1.350 USD. Tambah tiket pesawat segala macam. Kayak sekitar 35 juta. 35 juta. Iya. Itu perlengkapan kita Perlengkapan pribadi. perlengkapan pribadi. Ah. Ya bawa uang 50 juta lah paling. Ya, karena di Nepal itu di Nepal kota Kathmandu itu surga shopping barang outdoor. Jadi pendaki pasti kilau di kota Kathmandu. Jadi itu salah satu pengalaman. Yang kedua, ya melihat di sepanjang perjalanan yaitu es dan lain segala macam. Dan yang ketiga itu
dapat teman pendaki dari berbagai negara, dan disitulah kesempatan saya mempromosikan Kerinci, Jambi, Indonesia kepada mereka. Nah, luar biasa. Ah. Jadi yang dilakukan Yuda ini kan ya sebenarnya kita sama-sama ingin menjual Kerinci, menjual Indonesia, apalagi dalam konteks peringatan Hari Pariwisata Sedunia saat ini momentum yang luar biasa. Namun saat ini kan kita sebelum kita ini kita akhiri, nanti kita bikin lagi dialog lagi. Ini belum putus, apa namanya, banyak sekali pengalaman yang harus kita Yuda berikan kepada kami semua, kepada sahabat Gontai. Kita kan lagi wabah pandemi nih, COVID-19, Corona, otomatis kan jalur pendakian masih belum dibuka. Kalau teman-teman pasti terdampak semua nih kan gitu. Kalau menurut Yuda apa yang harus kita sikapi nih supaya kita tetap tenang, kita tetap berbuat, tetap begini? Di pandemi ini yang paling terkena efeknya itu sektor pariwisata. Sektor pariwisata. Banyak negara yang close border. Contohnya aja, kalau untuk Kerinci yang paling banyak wisatawan itu justru dari Malaysia. Dari Malaysia. Nah, tapi semenjak pandemi, No. karena pintu masuk ke Indonesia ketutup. Jadi sangat terdampak sekali. Sangat terdampak. Yang dari Eropa pun yang biasa ke minat khusus, special interest pun nol juga. Luar biasa. Berarti teman-teman di sana kan terdampak. Jadi mudah-mudahan ini cepat berakhir ya, cepat wabah ini segera ditemukan vaksinnya, semoga kita juga bisa nanti teman-teman bisa bereksplorasi lagi terhadap pariwisata Kerinci. Pesan terakhir sebelum kita tutup terhadap Hari Pariwisata Sedunia dari Yuda. Pesan terakhir ya tetap promosikan potensi daerah. Semangat mempromosikan potensi daerah tadi, terus tetap ekspor, dan ya ajaklah para wisatawan untuk mengunjungi daerah yang masing-masing dan sajikan apa yang khas di daerah kalian semua untuk dijual ke seluruh Indonesia walaupun mancanegara. Ada satu yang saya tangkap, hal yang positif dari pembicaraan kita. Pengalaman juga yang ekstrim, nanti kita khusus bicara tentang Mount Everest tadi ya. Ini saya belum puas, saya sendiri aja belum puas. Nanti suatu waktu nanti kita akan bicara lagi. Tapi satu pesan positif, hanya melalui gadget. Seorang Yuda membangun komunikasi dengan seorang tour guide di Nepal yang belum Yuda kenal, belum pernah ketemu, hanya dapat kontaknya melalui gadget, tapi Yuda bangun komunikasi sehingga Yuda bisa jadi tour leader, malah bawa tamu dari sini ke sana. Tujuannya bukan hanya membawa orang dari Indonesia keluar, tapi juga mempromosikan di luar supaya orang luar datang ke Indonesia dan Kerinci khususnya dan Jambi. Ini luar biasa ya. Artinya kita harus apresiasi. Nah, sahabat Gontai, ini tadi pembicaraan obrolan singkat kami, mudah-mudahan ini penuh inspirasi, bisa memberikan sedikit pencerahan, pengetahuan bagi sahabat-sahabat Gontai semua. Untuk tahu tentang pengalaman-pengalaman Yuda selanjutnya bisa nanti dicek di Instagramnya Jelajah Kerinci, kemudian di follow, kemudian juga di subscribe channel YouTube-nya Yuda Karsana. Nanti begitu sahabat Gontai lihat foto-fotonya akan luar biasa di sana. Demikian obrolan singkat kita Yuda ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini kan katanya informasi Yuda mau ke apa ya? Ke Palembang, mau kemana? Palembang, mau ke Lampung, luar biasa. Tapi tetap protokol kesehatan jalankan, penuh patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker. Jadi jangan lupa supaya kita wabah ini cepat berakhir. Demikian sahabat Gontai semua yang belum subscribe, tolong di subscribe ini channel Real Gontai dan bunyikan belnya, di like, di komen dan di share. Semoga dengan membunyikan bel tadi akan mendapatkan notifikasi dari informasi-informasi baru dari channel Real Gontai. Channel Real Gontai, hal apapun yang positif untuk Indonesia ada di channel Real Gontai. Orang biasa untuk Indonesia. Salam Gontai.